Ini LP Cipinang masih kecil saya sudah dengar. Sangar. Menakutkan. 3 lapis orang masuk. Dijaga. Ada X-ray-nya. Diperiksa. Handphone tidak bisa masuk. Ternyata di mana-mana termasuk di sini overload. Banyaknya penghuninya. Padahal susahnya masuk. Masjid. Tidak ada penjaganya. Buka 24 jam. Sepi. Ada apa ini? Karena kalian tergoda oleh setan. Tapi syukur transit di sini. Coba kalau kau sudah langsung transit di kubur. Ayo. Kalau kau transit di kubur, tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Maka di sini bukan kalian dihina. Allah sayang kalian sehingga Allah mampirkan kalian di sini. Dengan catatan tobat. Jangan lagi kau hubungi istrimu, kasih masuk di pisang, kasih masuk di pisang. Saya tahu semua akalmu. Kasih masuk sabun, kasih masuk sabun, kasih masuk sabun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengar di mimbar. Berarti ayat ini penting. Kalau ada di lapas ini, ada pengumuman dari Kalapas yang harus diulang-ulang tiap pekan. Pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Jenderal, mati. Pelan-pelan juga bos. Semua mati. Yang berjadi masalah berarti bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kamu mati. Insya Allah kalian tidak akan mati dalam keadaan berzina. Makan obat kuat. Pak. Kena serangan jantung. Mati di atas perut. Mati kafir. Insya Allah kalian tidak akan mati dalam keadaan korupsi. Dikejar sama polisi, lari ditembak kakinya, kepalanya dikena. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Insya Allah kalian tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kalian mati kafir, hubbi aklil haram. Suka, senang barang-barang haram. Itulah sebabnya kenapa kalian di penjara. Karena kalau kau di luar masih sakau. Yang kau ketawa, kau semua itu di sini. Di mana-mana lapas saya dapat. Ini jelas. Mic pun dulu, ganti nih. Itu yang pakai mic, yang pakai kabel saja. Ini biasanya baterainya jelek kalau begini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kalian di dalam, insya Allah karena Allah sayang sama kalian. Saya kemana-mana ceramah, penghuninya 70-80% kalau lapas narkoba. Di sini juga saya yakin. Hebatnya itu merusak narkoba, betapa banyaknya yang jadi korban. Sudah ada di sini 80%, ada lagi lapas narkotika, khusus narkotika. Makanya Allah sayang kalian semua. Kalau kau di luar masih bisa kau pemakai, Allah sayang kalian, tangkap.
masuk kau di sini supaya kau berhenti itu konsumsi narkoba. Tapi sayang sudah di dalam masih ada juga transaksi. Beleng-beleng. Jangan ketawa, saya serius sini. Bos, saya tadi masuk sini, susahnya 3 pintu bos. Yang jaga sipirnya kayak orang tidak makan 3 hari. Susahnya masuk di sini. Ini LP Cipinang masih kecil, saya sudah dengar, sangar, menakutkan. 3 lapis orang masuk, dijaga, ada X-ray-nya, diperiksa, handphone tidak bisa masuk. Ternyata di mana-mana, termasuk di sini, overload. Banyaknya penghuninya, padahal susahnya masuk. Masjid, tidak ada penjaganya, buka 24 jam, sepi. Ada apa ini? Karena kalian tergoda oleh setan. Tapi syukur transit di sini. Coba kalau kau sudah langsung transit di kubur. Ayo, kalau kau transit di kubur, tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Maka di sini bukan kalian dihina, Allah sayang kalian sehingga Allah mampirkan kalian di sini. Dengan catatan tobat. Jangan lagi kau hubungi istrimu, kasih masuk di pisang, kasih masuk di pisang. Saya tahu semua akalmu. Kasih masuk sabun, kasih masuk sabun, kasih masuk sabun. Semua itu gampang-gampang. Hafal saja namanya sipir. Kalau itu gampang, itu bisa diajak kerjasama. Ya. Ada begitu di sini? Ada. Selama masih dunia kau tempati pasti masih ada kejahatan. Kalau sudah tidak ada kejahatan, kau bukan hidup di dunia tapi di sorga. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya tanya bapak-bapak, ada yang salat tahajud tadi malam? Pencitraan. Ada. Kau sudah terhasut ini politisi ini. Kalau mau dipilih keluar masuk masjid, bagi-bagi kartu nama, sudah terpilih ganti nomor HP. Ada yang puasa Senin Kamis hari ini? Satu. Ada yang tiap tahun haji? Tidak ada. Kalau begitu ada pahala apa yang kau mau bawa ketemu Allah? Sedikit sekali pahalamu. Pak, Bu, adik-adikku, orang masuk surga bukan karena tidak ada pahalanya. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosanya. Orang masuk surga bukan karena tidak ada maksiat yang dilakukan. Tapi kenapa? Ketika ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang-timbang naik keburukannya, naik lagi amalnya, naik lagi keburukannya, naik lagi amalnya. Timbang punya timbang. Terakhir, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka kalau Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, ketika kalian kumpul seperti ini, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena pahalanya jauh lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka saya mau ajak ini salawat bareng-bareng. Bisa? Bisa? Ayo kita kencang-kencang salawat kepada Nabi. Ikuti saya. Yuk. Salatullah. Ayo keras. Ala toha. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nah, sekarang kau diam. Kita dengar ini bos-bos yang petugas-petugas sipir ini. Bernas besar enggak suaranya? Ayo, ayo, selawat Pak. Jangan cuma jangan mempermalukan orang-orang merdeka. Kita dengar ini bos-bos. Tenang kau, lihat dia muka-mukanya. Ayo. Ya, mari selawat. Sholat.
ala Rasulillah salamullah ala Yasin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para bapak yang mewakili kantor wilayah, Pak Sardi yang mewakili Kalapas, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tahu tanggal berapa Nabi hijrah? Tidak ada tahu. Tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? Tanggal berapa? Berapa? 27 berapa? Hah? 27 apa? Saya kasih kau hadiah. Cepat-cepat. 27 apa? Hah? Hadiah. Wih. Dengar. Selama kau pegang itu uang, insya Allah kau tidak belanjakan, ada terus duitmu. Percaya itu. Pakai, kalau kau simpan di dompetmu terus, insya Allah selamanya ada duitmu. Asal kau tidak belanjakan. Ya? Nah, 27 Rajab disebut tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Ada dua orang yang paling mencintai Nabi dan dicintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Ada yang tahu siapa? Saya kasih lagi hadiah. Hah? Siapa? Siapa? Siti? Siapa Siti Khadijah? Ini dapat hadiah. Beda rasanya uang ustadz dengan uang Kalapas. Siapa lagi yang satu meninggal? Siti Khadijah. Siapa lagi? Siapa? Ini bapak-bapak. Pamannya Abu. Alhamdulillah. Nah, tenang, masih banyak. Oke. Meninggal dua orang yang dicintai dan mencintai Nabi. Maka Nabi sedih. Pada saat Nabi sedih, Allah panggil Jibril. Jibril, kau ke sini. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad. Saya mau bawa jalan-jalan. Kemana? Ancol. Taman Mini. Singapura. Bukan. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah. Saudaraku, saya pernah diundang ke Istana Wakil Presiden. Membahas waktu itu mewakili ulama Indonesia Timur. Undang-undang anti pornografi. Diundang secara terhormat. Ada undangannya. Ditanda tangan Muhammad Yusuf Kalla. Itu undangannya. Saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Kau lihat Das Atlati. Istana Wakil Presiden. Masya Allah. Bangganya saya. Padahal yang undang sekarang sudah pensiun. Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, itulah gedung yang mengerikan di Indonesia. Kenapa mengerikan Ustadz? Tidak ada orang yang abadi di gedung itu. Semua keluar. 10 tahun keluar. Mau tambah? Nanti dipikir. Coba. Saya bangga dapat undangan dari manusia. Gimana kalau Allah yang undang? Maka datang malaikat Jibril. Dijemputlah Nabi. Nabi lagi dibaring-baring, dijemput Nabi, dibawa jalan dari Masjidil Haram, Mekah, Masjidil Aqsa, Palestina, Baitul Maqdis, take off, terbang, naik ke langit pertama, sampai langit ketujuh, Sidratil Muntaha, Mustawa Sabaha, ketemu dengan Allah, balik lagi ke dunia. Peristiwa ini spektakuler, tidak akan terjadi sepanjang dunia ini. Sekali aja Nabi ceritakan kepada penduduk Mekah waktu itu. Orang pertama yang percaya Abu Bakar Siddiq. Tapi orang Mekah pada umumnya, terutama Abu Jahal, Abu Lahab, saudara-saudara bangsa Arab, saudara-saudara penduduk Mekah, inikah Muhammad yang kau percaya? Ternyata tukang tipu. Kenapa? Mereka tidak percaya. Mana bisa pagi berangkat ke Mekah, malam berangkat ke Palestina, paginya ada lagi di Mekah. Tidak masuk di akal mereka. Kenapa? Karena memang waktu itu dari Mekah ke Palestina kendaraan paling cepat pakai kuda. Berapa waktu yang dibutuhkan? Paling cepat 1 bulan ke sana, 1 bulan pulang. PP 2 bulan.
Nabi tidak cukup 1 malam. Dalam ayat dijelaskan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam. Lailam itu bukan 1 malam, sebagian malam saja. Makanya orang tidak percaya. Bagaimana caranya, bos? Malam kau pergi, pagi ada lagi di sini. Tidak masuk akal. Naik kuda aja 1 bulan belum tentu bisa sampai PP. Mereka lupa sebenarnya bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Baca yang ayat tadi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang disebut memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad beres. Namanya diundang, maka semua yang berkaitan dengan perjalanan yang mengundang, yang tanggung. Saya diundang Lapas Cipinang. Siapa yang tanggung transportasi? Lapas. Karena Allah yang undang, Allah yang sediakan pesawatnya. Apa pesawatnya? Burak. Adik-adik tahu itu kecepatannya burak. Dijelaskan dalam hadis. Di mana Nabi melihat ujung penglihatan, di situ sampai. Kalau Nabi melihat Bogor, sampai lagi di Bogor. Nabi melihat lagi Singapura, sampai lagi di Singapura. Begitu cepatnya. Tapi mereka tidak percaya. Kenapa? Waktu itu kendaraan paling cepat kuda. 1 bulan. Ternyata mereka lupa. Sebenarnya ada kejadian yang tidak masuk akal tapi terjadi. Contoh. 2 Jumat yang lalu. Saya diundang ceramah ke Batu Licin. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Saya dijemput pakai pesawat. Terbang jam 9. Sampai jam 10. Khotbah Jumat jam 12. Selesai jam 1. Setengah 2 makan siang. Jam 2 lewat. Balik ke Makassar. Belum jam 4. Sudah tiba saya di rumahku. Saya gantung bajuku. Saya buka. Saya gantung. Ternyata ada semut ikut di kantongku. Tahu semut? Tahu? Semut di kantong tanpa sepengetahuan saya ikut rupanya. Begitu saya gantung baju, keluar ini semut. Pidato di depannya temannya semut. Dia kumpul sama semut di rumah saya. Saudara-saudara sekalian bangsa semut. Baru saja saya pulang dari Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu. Dia bilang yang lain. Jam berapa aku pergi, Mut? Semut. Dia bilang tadi pagi, bos. Jam 9. Jam 4 sore ada kau lagi di sini. Iya. Buktinya kau sudah lihat saya. Tidak percaya. Hoax. Tidak percaya. Mana bisa. Pagi kau berangkat. Sore ada lagi kau sini. Melewati antar pulau. Tidak masuk akal. Kau saja keluar. Baru kau di jalan raya. Diinjak kau angkutan umum. Mati kamu. Apa kata semut yang di kantongku? Betul itu yang kau bilang. Kalau saya jalan. Ini bukan saya jalan. Saya numpang di kantongnya Ustadz Das'ad. Dari rumahnya ke bandara naik mobil. Dari bandara ke Batu Licin. Naik pesawat. Pulang juga begitu. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya. Tapi betul saya pulang dari tanah Batu Licin. Masuk akal? Masuk akal? Kalau itu semut jalan tidak mungkin. Tapi siapa yang jalan? Das'ad Latif. Dia ikut di kantongku. Ini Mike. Demi Allah dan Rasulnya. Laknat Allah bagi saya kalau saya bohong. Ini sudah keliling Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan sudah sampai ke Mesir. Nih. Bisa enggak dia jalan? Bisa dia jalan? Tidak mungkin. Woi, jalan kau. Woi, jalan kau. Tidak mungkin. Tapi siapa yang jalan? Das'ad Latif. Dia nyantol di kantongnya. Begitu mestinya kita memaknai kejadian Isra dan Mi'raj. Allah yang memperjalankan Nabi, bukan Nabi yang berkehendak. Nah, ketika Nabi berduka, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, bertanya mahasiswa saya yang cerdas, Ustadz, untuk apa sih Nabi diperjalankan ke Palestina? Kan Nabi mau naik ke langit. Ngapain lagi ke Palestina? Dari Mekah orang bisa langsung ke langit. Ngapain ke Palestina? Boros-boros anggaran. Iya kan? Seperti pejabat Indonesia. Ada SPJ-nya, tidak ada perjalanannya.
Iya toh? Itu pejabat yang begitu ndak usah kau maki-maki. Kita akan ketemu nanti di akhirat. Begitu dia masuk di akhirat disuruh jalan-jalan ke neraka. Jalan kau masuk ke neraka. Dulu kau hobi sekali jalan-jalan. Sekarang kau jalan masuk neraka. Tenang aja bos. Kalau ada pejabat kau lihat curang, ndak usah marah-marah. Tunggu aja, pasti kita ketemu di akhirat nanti. Kalau kau mau protes dia, kau masuk anggota DPR, bikin undang-undang yang memperbaiki negaramu. Bukan dengan ribut kiri kanan, memaki kiri kanan. Bukan. Saya bilang sama anak mahasiswa saya, kalau kau senang, kau tidak senang dengan pejabat sekarang, tidak usah kau tutup jalan, macet. Kasihan orang miskin yang lagi jual ikan. Gimana caranya? Kau masuk anggota DPR. Di dalam anggota DPR kau bikin undang-undang, perbaiki dari dalam. Karena kalau kau ribut-ribut di jalan, kau dapat gas air mata. Iya. Kau mau perbaiki negaramu? Sudah agak susah karena kau sudah di lapas. Tapi jangan putus asa, kau punya anak. Sampaikan ke anakmu, jangan contoh bapakmu nak. Ini contoh yang gagal, contoh yang lain. Saya doakan kau dari lapas. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Bapakmu sekarang napi, insya Allah kau yang angkat derajat keluargamu. Ya kau datang anakmu menangis. Apalagi, tidak ada gunanya itu air matamu. Sudah air mata buaya itu. Sudah ya? Nah, Nabi kemudian diperjalankan. Untuk apa? Allah jawab pertanyaan mahasiswa itu. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang dilihat? Ini yang pertama, pelajaran buat kita. Nabi ada dilihat cahaya. Makin dekat makin besar. Makin dekat makin besar. Makin dekat makin membesar. Nabi bertanya, Jibril siapa itu? Itu setan yang ingin menggagalkan misimu. Itu setan yang ingin membatalkan dakwamu. Nah, pelajaran pertama. Ternyata setiap kita mau melakukan kebaikan, iblis pasti berupaya menggagalkan. Anda di sini. Hayya 'alas shalah. Tergerak hati. Oh, iblis goda kau itu. So alim. Tidak usah. Kau salat apa? Kau sudah jadi narapidana. Ngapain kau salat lagi? Ada juga kalau iblis yang tidak nampak masih bisa kau tepis. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lari. Tapi setan dalam bentuk sekamar, itu yang susah kau usir. Salat, so alim aja kau. Sudahlah nanti kau lewati surga. Nah, ingat. Jadi setiap mau melakukan kebaikan, pasti ada makhluk yang akan menggagalkan. Dan itu setan. Termasuk begini. Dengar-dengar ceramah ini, ada setan di tengah-tengah kita. Cuma tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena kalau nampak lari kau semua. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita ini? Itu teman. Diajaknya kita lagi dengar ceramah. Itu setan itu. Cuma bentuknya manusia. Nah, sudah. Nabi lalu sampai ke Palestina. Naik. Menuju Baitul Maqdis. Ringkas waktu. Karena waktu terbatas. Kita ringkas cerita. Sampailah Nabi di Baitul Maqdis. Langit pertama sampai seterusnya. Langit ketujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Mustawa, Sabaha. Lalu Jibril berkata, Muhammad, saya tidak bisa masuk ini. Hanya engkau yang diizinkan Allah masuk. Lalu kedengaran begitu Nabi masuk ruangan itu. Kedengaran suara dari aras Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Allah menjawabnya itu. Lalu Nabi menjawabnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu Allah ilaha illallah. Nabi menjawabnya, wa ashhadu anna, Allah menjawabnya, wa ashhadu annaka ya Muhammad wa Rasulillah. Selesai, terjadi dialog. Pelajaran pertama, Isra Mi'raj. Yang real, yang konkret, tidak usah ingat ceritanya, tidak usah ingat kisahnya, amalkan saja apa? Ketika kalian tahayat, itu terjadi dialog antara Allah dengan hambanya. Tahu dialog? Tahu dialog? Saya bicara sama Pak Napoleon.
Kalau saya bicara, beliau diam. Kalau beliau bicara, saya diam. Itu namanya dialog. Bicara, lawannya diam. Lawannya bicara, saya diam. Itu namanya dialog. Kalau saya bicara, Pak Napoleon juga bicara, saya tambah kencang, Pak Napoleon juga tambah kencang. Bukan dialog, bertengkar. Maka kalian kalau mau berdialog dengan Allah, perbaiki bacaannya. Anggap ada Allah di depanmu. Supaya sholatmu bikin tenang perasaanmu. Tapi kalian selama ini sholat kan buru-buru. Tahiyat mereka salawatu taibatullah assalamualaikum itu kayak makan pisang goreng panas. Yang kau ketawa karena kau semua begitu. Ustaz, kenapa ada orang kasih goyang? Tahiyat mau kasih goyang, ada pendapat ulama membolehkan. Atau tidak goyang, ada juga. Ada juga yang at-tahiyat sudah nunjuk, boleh. Nanti asyhadu an la baru nunjuk, silahkan. Yang penting jangan kau pakai 2 jari. Ada juga cerita wallahu alam benar atau tidak. Dia lagi tahiyat, tiba-tiba kan mesti tua di tempat sholat. Tiba-tiba cicak buang air. Kena beolnya cicak. Pas kena telunjuknya. Apa dia bilang? Dia lihat cicak. Kok kira tidak ada serep? Ya, nah sudah. Pelajaran pertama saudaraku, mulai hari ini dan seterusnya, kalian ketika sholat baca dengan baik bacaannya. Seolah-olah kalian bersahadat, berhadapan dengan Allah, mengadu kepada Allah. Allah melihat engkau dianiaya, engkau dituduh yang tidak benar, maka sampaikan keluhanmu itu dalam sholat. Saya tanya anak muda, kenapa cepat sekali kau sholat dek? Masa sholat isya cuma 2 menit? Kan saya sudah hafal Ustaz. Sudah 13 tahun saya sholat. Sudah lancar bacaannya Ustaz. Saya bilang, kalau soal hafal saja kau sholat, kau tidak usah baca. Kau begini saja. Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, sudah. Nabi lalu menyampaikan permohonan. Ya Allah, umatku ini kan kecil-kecil. Umatku ini kan pendek-pendek umurnya. Kasihlah saya keistimewaan. Allah memberikan perintah sholat 50 kali sehari semalam. Turun. Langit ke-7 tidak ada masalah. Langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Mat. Muhammad. Apa oleh-oleh dari Allah untuk umatmu? Alhamdulillah Musa. Saya diberi perintah sholat 50 kali sehari semalam. Berapa? 50 kali. Tidak salah bos. Umatku saja besar-besar, kuat-kuat, tidak mampu itu 50. Kau minta diskon lah. Naik Nabi. Ya Allah katanya berat sekali. Minta diskon. Oke, kurangi 5. Tinggal berapa? 45. Berapa Musa kata Musa? Berapa Muhammad? 45 bos. Masih banyak. Kau naik lagi diskon. Naik lagi katanya masih besar ya Allah. Kurangi lagi 5. 40. Masih banyak. Kurangi lagi 5. Mondar mandir. Setiap kali naik dikurangi 5. Terakhir tinggal 5. Nabi Musa bilang, berapa lagi bro? 5 men. Kata Nabi Musa, masih banyak. Di sini kelihatan cerdasnya Nabi. Setiap kali naik kurangi 5. Naik kurang 5. Naik kurang 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi ini, tidak ada oleh-oleh buat umat saya. Sudahlah, nanti kita lihat Musa. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja yang tinggal 5, masih ada kalian yang hari Jumat saja. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Begitu selesai dia bilang, aliran apa ini masjid? Tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa, kau yang tidur. Bos, bagaimana seandainya jadi 50 kali sehari semalam? Tidak ada lagi kesempatan jadi kepala bagian. Tidak ada lagi jadi kanwil. Tidak ada lagi kesempatan jadi penceramah. Tidak ada lagi kesempatan jadi kalapas. Kenapa? Sholat aja di kerja. Mau pergi kerja. Hayyalah sholat. Sholat dulu bos. Naik lagi mobil. Hayyalal falah. Sholat lagi. Alhamdulillah tinggal 5. Dan syukurnya lagi. Meskipun 5. Nilainya tetap sama 50. Nah pulang Rasulullah.
Sampailah Nabi. Mulailah diperintahkan kita sholat. Sampailah sholat itu ke kita. Sekarang apa kaitannya dengan kita? Satu. Awal cerita. Nabi lagi duka. Apa Allah kasih? Puasa? Bukan. Nabi lagi sedih. Allah kasih apa? Perintah zakat haji? Bukan. Apa? Sholat. Berarti ketika ada masalahmu, ada persoalanmu, sholatlah. Nih, ada di sini tidak ada masalahnya? Ada? Ini semua muka-muka masalah semua ini. Saya tahu apa masalahmu sekarang. Mau keluar. Ayo. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Dasar Latif penuh masalah. Apa masalah saya sekarang? Kadang-kala diundang dibohongi. Ustadz, ini cuma naik perahu. Paling cuma 2 jam. Ternyata 9 jam. Saya tanya, kenapa kau bilang cuma 2 jam? Karena kalau 9 jam pasti Ustadz tidak mau datang. Masya Allah. Selama saya viral sekarang ini, masalah paling besar, banyak janda-janda yang curhat. Ustadz, baru saja meninggal suami saya. Tolong kasih doa-doa penenang hati. Saya kasihlah di WhatsApp, saya kasih doa-doa penenang hati. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya khatib. Masya Allah. Ayo, Pak yang mewakili Kalapas. Apa masalahnya sekarang? Mau jadi Kalapas. Ayo, yang mewakili Kanwil Kemenkumham. Apa masalahnya? Mau jadi Kanwil. Semua kita punya masalah. Mana ada orang tidak masalah? Nabi saja punya masalah. Usia 6 bulan dalam kandungan wafat bapaknya. Lahir lagi baru 2 hari diambil sama ibu susunya. 4 tahun sama ibu susunya diambil kembali ke Mekah. Hanya 2 tahun bersama ibu kandungnya. Meninggal lagi ibu kandungnya usia 6 tahun. Diambil kakeknya, meninggal lagi kakeknya usia 8 tahun. Diambil pamannya, mulai lagi berdagang. Jalan dari Mekah ke Syam. Tidak naik pesawat dagangnya. Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Usia 40 tahun, makin banyak masalah beliau. Diperangi, bukan cuma dibully, bukan cuma disentimen, bukan cuma difitnah. Berulang-ulang kali sejarah membuktikan Rasulullah mau dibunuh. Ikut berperang. Nabi bos, tidak ada dosanya, tidak pernah kasar, tidak pernah tipu orang. Digelari Al-Amin, tapi beliau pun punya masalah dalam hidupnya. Apalagi kalian yang tukang tipu. Sudah di lapas masih juga mau nipu. Pura-pura, halo, siapa ya? Modus. Ayo, Nabi pun ada masalahnya. Maka ketika Nabi masalah, Allah kasih perintah sholat. Adik-adik, mana ada tidak ada masalah di sini? Saya kasih contoh konkret. Waktu kuliah, apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, mau dapat kerja. Sudah dapat kerja jadi pegawai selesai masalahnya. Kantor wali kota mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi wali kota. Sudah wali kota, 2 periode dong. Sudah 2 periode, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, ditangkap KPK. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah. Berarti ketika ada masalah, perbaiki sholat. Apa alasanmu tidak sholat? Ayo bilang, yang mana tidak mau sholat? Ayo, saya minta maaf. Saya panggil satu ini. Sini kau dulu deh. Ini. Sini. Sini. Nggak usah malu. Sini. Kau masuk YouTube, bos. Sini. Nah, berapa umurmu? 27. Selama kau di sini, kurang enggak semua masalahmu? Enggak. Selama kau di sini makan? Selama di sini boleh sholat? Boleh. Selama di sini boleh ngaji? Boleh. Selama di sini boleh ketemu via Zoom? Boleh. Apa yang kurang, bos? Apa yang kurang? Kau boleh bernapas, kau boleh makan, kau boleh ngaji, kau boleh sholat, boleh mandi, boleh buang air kecil. Semua boleh. Satu aja tidak bisa. Tidak boleh kau keluar. Kenapa kalau kau keluar? Masalah paling besar. Apa yang jadi di dalam ini?
Bukan masalah buat kalian. Masalah kalian, mau enggak kau jadi orang baik? Itu aja. Maka selama di sini, perbaiki sholatmu. Tunggu dulu, hadiah dulu bos. Apa kasusmu deh? Narkoba. Ku bilang je narkoba. Coba kau di luar overdosis kok. Ya? Alhamdulillah. Hadiah. Mudah-mudahan berkah. Yang kau belikan lagi itu. Bos, ayo. Apa susahnya sholat? Sebentar lagi puasa. Kau pikir puasa gampang? 30 hari orang lapar. Dari pagi, subuh sampai maghrib baru boleh makan. Ayo. Puasa sulit. Haji lebih sulit lagi. Ngantri. Kampung saya 30 tahun biar ada duitmu kau harus nunggu kalau haji pemerintah 30 tahun. 1 bulan kita tinggalkan pekerjaan dan keluarga. Baru bisa haji. Zakat perlu modal. Sholat yang penting kau mau. Ustaz, saya sudah bertobat Ustaz. Tapi saya tidak hafal bacaan sholat. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Kau datang jamaah di masjid sini. Asal salat jamaah. Kalau imam sudah baca. Makmum sudah diwakili. Biar kau diam. Sah. Tidak ada kau baca. Boleh. Waladhalin. Amin. Diam lagi. Amin. Diam lagi. Sah. Apa lagi? Ustaz, saya sariawan Ustaz. Kok salat sariawan? Ya. Apa? Allah tahu kau lagi salat. Lagi sakit gigi. Apa lagi? Ayo. Ustaz, saya cuma hafal kul-kul. Ya sudah, kul-kul aja kau baca. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua kul huwallah lagi. Tidak usah repot-repot. Tidak usah baca yang susah-susah. Misalnya kau baru hafal-hafal watini. Jangan, nanti baku sambung walasri. Atau al-kafirun. Lebih susah lagi itu. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidun ma'abadtum. Wala antum abiduna. Wala ana wala. Dia bilang di sampingnya. Kenapa itu tak putar-putar bos? Dia bilang ini juga kupikir. Ayo. Apa susahnya sholat? Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih diskon. Kau duduk. Susah duduk Ustaz. Kenapa? Ada bisul di pantatku. Sudah, baring. Bukan tidur ya, sholat baring. Misalnya di sana kiblat, kepalamu sini. Ya sudah baring, anggaplah saya baring. Allahu Akbar. Tangan masih bergerak. Mulut masih mengucapkan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Saya tidak bisa sholat begitu Ustaz. Allah kasih. Apa lagi? Namanya sholat pakai isyarat. Bagaimana sholat pakai isyarat? Matamu aja aku kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Yang ketawa, saya ajar kau ini. Saya tidak bisa juga Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. Kau sholat dalam hati saja. Matamu sudah tidak bergerak. Bibirmu sudah tidak bergerak. Tanganmu sudah tidak bergerak. Allah cuma minta kau baca bacaan dalam hati. Lagi ruku, bayangkan lagi ruku. Bayangkan saja, tutup matamu. Bayangkan posisi ruku, baca doa ruku. Lagi sujud, bayangkan posisi sujud, baca doa sujud. Selesai. Ustaz, tidak bisa sujud begitu Ustaz. Gampang. Sipir, ambilkan kain putih, bungkus baik-baik, bawa dikubur. Apa lagi? Saya tanya, ada pegawai tugas ke Papua, ternyata tidak nyaman di Papua. Ada pilihan? Ada. Pensiun. Selesai, balik lagi saya. Saya pergi kerja di Malaysia, ternyata di Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Pulang kampung lagi. Orang Jawa merantau ke Sulawesi. Di Sulawesi tidak nyaman. Ada pilihan. Apa? Mulai. Mangan orang mangan, yang penting mangan. Itu selesai. Pilkada, pilpres yang kita dukung ternyata kalah. Masih ada pilihan. Tunggu sampai rezim berganti. Kau menderita di dunia masih ada pilihan. Tapi begitu kau masuk kubur, ada pilihan. Senang tidak senang, tinggal kau di situ. Gak boleh lagi kau keluar. Tidak enak dikubur deh, keluar dulu.
Begitu kau keluar, lari semua orang di rumahmu. Dan ketika kalian masuk kubur, yang pertama Allah periksa bukan hajimu. Yang pertama Allah periksa bukan salat zakatmu. Yang pertama Allah periksa bukan pembangunan masjidmu. Apa? Salat. Begitu pengantar sudah kembali dijelaskan dalam hadis. Datanglah malaikat mungkar nakir. Kalau baik salatmu bos, tenang. Allah tidak lihat kau bekas lapi. Allah tidak lihat kau bekas narkoba. Tapi kalau beres salatmu, dia usah cemas. Salat yang jaga kau di kubur. Begitu datang malaikat, tanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Salat berkata, "Tenang bos, kau mundur. Saya yang jaga kau. Selama kau hidup, saya rajin jaga saya. Sekarang giliranku, saya tugas jaga kamu." Malaikat pulang lagi. "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Salat menjawab, "Allahu Akbar." Wih, mantap. Barusan saya dapat ini. Ditanya lagi, "Man nabiuka, siapa nabimu?" Dia jawab lagi salat kita, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Malaikat mungkar tambah geleng kepala. Ih, tambah jauh. Anak Cipinang ini. Akhirnya mungkar, dia bilang, "Kir. Nakir. Kau maju nakir, kau yang lanjutkan pertanyaan." Dia bilang, "Nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya." Akhirnya mungkar nakir dijelaskan dalam kitab. Dia tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, dan 5. Dia naik ke arasnya Allah. "Ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya, marabuka?" Dia jawab, "Allahu Akbar." Allah jelaskan, oh bukan dia yang jawab, tapi solatnya yang jawab. Karena dia beres solatnya, tidurkan hambaku, kekasihku, menunggu hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru? Nyamannya. Cepat betul pagi. Coba. Tapi kalau orang dah beres solatnya, solat cuma hari Jumat, paling terlambat datang, cepat pulang. Datang malaikat, dia sudah bawa godamnya. Sudah lama kutunggu kau bajingan. Kau yang paling banyak bicaramu itu di DKI. Tunggu. Begitu ditanya datang malaikat, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget dia bilang, "Tunggu dulu bos, orang baru datang." Malaikat aja dia mau debat. Saudaraku, ruang apa namanya di sini, blok, kamar. Bagaimana kalau kamar mati lampu? Ya, tiba-tiba ada ular masuk. Bayangkan lagi ular masuk, mati lampu. Gelisah toh, ularnya yang masuk ular sanca. Kamu dikuncikan, tidak bisa keluar. Bagaimana paniknya? Padahal itu mati lampunya paling masih bisa teriak, "Mati lampu Pak," nyalakan kembali. "Ada ular Pak." Sipir datang menolong kita. Atau lompat, atau naik ke atas. Tapi dikubur saudaraku. Lebarnya 50 cm. Panjangnya 1 meter 30 cm atau 50 cm. Mati lampunya tidak bakal pernah lagi menyala. Kau ditundis tanah, masuk air. Lalu datanglah utusan dari Allah dari neraka. Namanya Asi Suhuja Al-Uqra. Dan jenazah ini berkata, "Man anta? Siapa kamu?" "Saya solatmu yang kau anggap enteng selama ini." "Kenapa kau datang sama saya?" "Saya diperintah Allah untuk menyiksa kamu. Ekornya 1, kepalanya tidak bisa dihitung. Sayalah solatmu yang kau remehkan selama ini. Saya siksa kamu diperintah Allah sampai datangnya hari kiamat." Nauzubillah min zalik. Saudaraku, kalian tidak puasa tetap Islam. Kalian tidak haji tetap Islam. Kalian tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi kalian tidak solat. Buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Kalian kafir. Tidak ada agamamu. Kau tidak puasa 4 tahun berturut-turut. Taubat hari ini, bayar puasamu. Selesai kau bayar puasamu, tidak ada masalah. Kau tidak bayar zakat 3 tahun berturut-turut. Selesai kau taubat, bayar zakatmu. Selesai masalahmu. Kau tidak haji padahal mampu. Tahun depan berangkat haji, selesai haji, tidak ada masalah. Tapi kalau kau tidak sholat subuh tadi, bagaimana caranya ganti? Ayo. Maka begitu tiba waktu sholat, tinggalkan semua kegiatanmu. Sinilah saatnya kau memperbaiki diri. Sholat aja dulu. Cari tamati kalau kau merasa taubat tapi kau tidak sholat. Bohong itu. Biarkan orang menuduhmu jelek. Biarkan sekarang kau menghadapi hidup dalam penjara. Tapi kalau kau sholat,
kau bisa lebih mulia daripada di sisi Allah daripada koruptor yang berkeliaran mempermainkan hukum. Yang jadi masalah, kalian sudah dipenjara, kalian sudah divonis puluhan tahun, lalu kau tidak sholat lagi, dunia akhirat kau celaka. Kalau kalian sholat, insya Allah kau punya harapan di akhirat. Kalau di dunia sengsara, tidak ada orang sengsara dari bangun sampai tidur lagi sengsara. Meskipun kau di penjara ini, tadi tidak ada yang kurang. Kurangnya hanya satu, tidak bisa keluar. Mari perbaiki sholat. Wujud konkret kalian, taubat, perbaiki sholat. Kenapa sholat Ustaz? Sholat inilah fungsi pentingnya penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bos, haji masih boleh ada kegiatan lain. Kalian ibadah haji, tawaf sambil nyanyi, boleh? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la, boleh, sah. Puasa sambil dagang, boleh. Sambil nunggu buka puasa, dagang. Berapa hargamu kroket? 50.000. Boleh. Sambil nyanyi boleh. Sambil nunggu puasa. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda, boleh, tetap sah puasamu. Bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Engkau jauh, Pak Imam, zakatku. Engkau dekat, aku dekat, boleh. Tapi kalau sholat, tidak boleh ada kegiatan lain. Masa kau sholat sambil nyanyi? Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Beleng-beleng. Ayo. Tidak usah panjang cerita. Nabi duka cita. Allah perintah sholat. Saudara lagi duka cita. Perbaiki sholatmu. Dan ketika sholat. Awal cerita. Sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang gaib. Sesuatu tidak diterima logika. Bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Isra Mi'raj tidak masuk akal. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak masuk akal. Vonis 20 tahun. Kok dapat potongan? Allah yang ngatur. Kalau Allah yang ngatur, tidak ada mustahil buat Allah. Saudaraku, bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa? Tidak mungkin menurut ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya melahirkan dong. Ternyata usut punya usut, pelakunya ada di sini. Bos, wih, manusia dibakar hidup-hidup, bisa hidup? Dibakar dalam api yang sangat besar, bisa hidup? Tidak mungkin menurut ilmu biologi. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar, keluar justru kedinginan. Kalau Allah mau, tidak ada yang mustahil. Bisa hidup tidak manusia dalam perut ikan? Bisa? Tidak mungkin. Kalau saya, ikan masuk dalam perutku. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, keluar dengan selamat. Kecil buat Allah bebaskan kalian. Kecil. Bagaimana caranya Ustaz? Jangan kau pikir caranya. Biar Allah yang ngatur caranya. Kalau kau yang pikir caranya, pusing kamu. Gimana caranya? Dekati Allah. Kalau di sini, cara dekati Allah. Perbaiki sholat. Kalau masih hidup orang tuamu, muliakan. Setiap kau telepon, setiap dia datang, kau berikan berita gembira. Mak, jangan cemas, mak. Di sini saya semakin baik sholat. Di sini saya puasa Senin Kamis. Di sini saya pandai ngaji. Jangan kau cerita yang jelek-jelek di kuping ibumu supaya dia tenang. Yang kedua, kau masuk di sini, tingkatkan kesabaran. Semakin kau sabar, semakin enak perasaanmu. Semakin kau berontak, semakin tidak bisa tenang kamu. Innallaha mas-sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, rasanya ingin berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian semua diberikan ketenangan jiwa di tempat ini. Diberikan ketingkatan iman di tempat ini, dan keluarga yang di luar diberikan kesabaran dalam menghadapi hidup. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.